Halo semuanya, PTTH Dunia 1000 Besar episode 68 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, setelah memasuki lapisan ketiga hutan mayat Yin, Xiaoyan dan kelompoknya menemukan lokasi misterius yang dipenuhi aura kematian pekat. Berdasarkan petunjuk Long Yi, mereka mendekati sebuah sumur tua yang diyakini sebagai sumur penjinak roh jahat. Tempat tersegelnya separuh dari kaisar roh kembar, makhluk berbahaya dari dunia roh. Di tengah penyelidikan, mereka menyadari bahwa sumur ini menyimpan kekuatan roh tingkat tinggi dan potensi ancaman besar. Xiaoyan juga mendapat bantuan dan peringatan dari Raja Naga Emas yang baru saja pulih sebagian dari kekuatannya. Meskipun menyadari bahaya besar, Xiaoyan memutuskan untuk turun sendirian ke dalam sumur. Sementara itu, Mu Feng dan Yuru tetap berjaga di atas dengan waspada. Xiaoyan perlahan-lahan menuruni sumur penjinak iblis. Tubuhnya melayang dengan kecepatan yang sangat rendah, menjaga keseimbangan sambil memusatkan fokus pada dinding sumur di sekelilingnya. Sepasang matanya yang tajam terus mengamati setiap detail, bersiap menghadapi kemungkinan serangan dari makhluk-makhluk asing yang mungkin bersembunyi di kegelapan. Sumur ini sangat dalam, itulah kesan pertama yang muncul di benak Xiaoyan. Dia sudah meluncur turun cukup lama, namun belum juga mencapai dasar. Setelah memperkirakan bahwa dia telah menuruni lebih dari 4 hingga 50 zang, belum terlihat adanya permukaan tanah. Sementara itu, di atas, di mulut sumur penjinak iblis, Mu Feng memandangi Yuru dengan sedikit keheranan. "Yuru, apa alasanmu mengikuti kompetisi kali ini? Dengan statusmu sebagai penerus garis utama, seharusnya tidak sulit bagimu untuk bergabung dengan sekte super manapun." Yuru tersenyum tenang dan menjawab lembut, "Aku hanya menemani seseorang." Mu Feng menghela nafas pelan. Suaranya dipenuhi rasa getir. Mu Feng menghela nafas dan menggeleng pelan sambil merapikan jubahnya agar tampak sedikit lebih rapi. Di dunia ini memang tak sedikit orang yang rela berkorban demi cinta. Keduanya menunggu cukup lama di mulut sumur, namun tak juga mendengar kabar apapun dari Xiaoyan, membuat mereka mulai dilanda kekhawatiran. Yuru pun mengungkapkan kecemasannya dengan suara pelan. "Membiarkan Xiaoyan turun sendirian seperti ini, aku khawatir terjadi sesuatu padanya." Mu Feng memahami maksud Yuru. Dia mengangguk dan memutuskan, "Kita satu tim, sebaiknya kita ikut turun memeriksa keadaannya." Yuru mengangguk dan tersenyum. "Terima kasih Mu Feng." Tanpa berbicara lebih lanjut, Mu Feng pun melompat turun ke dalam sumur, diikuti oleh Yuru dari belakang. Sementara itu, di kedalaman sumur, cahaya sangat minim. Kegelapan hampir sepenuhnya menelan pandangan. Xiaoyan pun segera mengaktifkan teknik mantra api, membalut tubuhnya dengan api putih yang segera menyinari sekelilingnya. Begitu cahaya muncul, pemandangan sekitar langsung terlihat jelas. Permukaan dinding sumur ditumbuhi lumut hijau basah yang mengindikasikan usia tua sumur ini. Setelah turun cukup jauh, akhirnya kaki Xiaoyan menginjak dasar. Dengan bantuan cahaya dari api putih, dia memeriksa sekeliling. Tempat itu memang tampak seperti dasar sumur. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, terdapat genangan air yang cukup dangkal. Apa yang membuat Xiaoyan terkejut adalah hawa dingin ekstrim yang dipancarkan dari air tersebut. Suhu itu begitu menusuk sehingga ia harus mengandalkan api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Jika manusia biasa berada di tempat ini, kemungkinan besar akan langsung kehilangan kesadaran karena suhu ekstrim itu. Ruang dasar sumur kira-kira berdiameter 10 meter. 5 meter diantaranya adalah air, dan 5 meter sisanya berupa permukaan tanah tempat Xiaoyan berpijak. Saat dia memandang ke bawah kakinya, dia menemukan sebuah terowongan. Dari arah terowongan tersebut terdengar suara aneh samar-samar, namun terlalu lemah untuk bisa ditangkap dengan jelas. Ketika Xiaoyan hendak melangkah menuju lorong tersebut, suara Raja Naga Emas tiba-tiba menggema dalam benaknya. "Tunggu sebentar, ada yang tidak beres dengan air itu." Xiaoyan segera menghentikan langkah dan bertanya, "Ada apa, Guru?" Raja Naga Emas berbicara dengan nada serius. "Kenapa bisa ada air di sumur penjinak iblis? Baru saja aku memeriksa dasar sumur ini. Tidak kutemukan saluran air ataupun sumber air bawah tanah. Air ini terlalu mencurigakan. Sumur ini telah berdiri selama ribuan tahun dan digunakan sebagai tempat penyegelan kaisar hantu kembar. Mungkinkah?" Di hadapan Xiaoyan, genangan air tampak tenang dan mengilap. Raja Naga Emas melanjutkan dengan suara berat. "Set yang terlihat biasa justru seringkali paling mematikan. Hati-hati, dekati dan periksa lebih lanjut." Xiaoyan mengangguk.
Dia mulai berjalan pelan menuju genangan air. Ketika dia tiba di tepi air, dia berhenti dan menatapnya dengan seksama. Aneh sekali, mengapa air ini membentuk pola seperti ini? Ia menemukan bahwa genangan air itu tersusun membentuk sebuah lingkaran yang sangat sempurna. Tepat di tengah lingkaran itu, tampak samar-samar ada sesuatu yang tersembunyi. Raja Naga Emas memperhatikan dan berkata tegas, "Sentuhkan tanganmu ke air itu. Jangan khawatir, aku akan berjaga." Xiaoyan mengangguk, lalu perlahan mengulurkan tangan kirinya. Api putih susu mengelilinginya dan dia berlutut mendekat ke genangan air tersebut. Sesaat setelah menyentuh, rasa dingin yang luar biasa langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia sangat terkejut. Dengan tubuh yang telah menyatu dengan 23 jenis api surgawi, dia seharusnya kebal terhadap suhu ekstrim. Xiaoyan tetap meneruskan gerakan tangan, mendekati bagian tengah air yang membentuk lingkaran. Air itu memang selebar 5 meter, tetapi tingginya hanya seukuran telapak tangan. Ketika telapak tangan Xiaoyan yang masih diliputi api putih menyentuh air lebih dalam, permukaan apinya mulai membeku. Lapisan es mulai muncul. Xiaoyan tercengang. Bagaimana mungkin api yang merupakan hasil gabungan dari 23 jenis api surgawi bisa membeku hanya karena air ini? Air ini jelas menyimpan sesuatu yang luar biasa. Dia menahan rasa penasaran dan perlahan mengarahkan telapak tangan ke pusat lingkaran air tersebut. Tepat saat dia mendekati pusat, aroma aneh tiba-tiba menyeruak. Dan seketika, air bening itu berubah warna di depan matanya. Warna darah menyebar perlahan di dalam air. Raja Naga Emas berseru penuh semangat, "Itu cairan darah es." Tatkala mendengar nama yang dilontarkan, pupil mata Xiaoyan menyusut seketika. Dia menatap tanpa berkedip pada gumpalan cairan di hadapannya. Sorot mata dalamnya tampak sedikit bergetar, seolah menyadari sesuatu yang mengejutkan. Tangannya yang hampir menyentuh bagian tengah cairan pun langsung berhenti, lalu dengan cepat ditarik menjauh dari permukaan air. Sesaat kemudian, aroma amis yang begitu kuat menyeruak dari dalam cairan tersebut. Ketika diperhatikan lebih sesama, air yang semula bening tanpa warna perlahan berubah menjadi merah darah. Tampak seolah darah manusia yang kental. Gelembung-gelembung terus menggelegak dari dalam, menciptakan suasana yang mencekam. Xiaoyan awalnya mengira suhu cairan itu akan meningkat tajam, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Semakin merah warnanya, suhu justru semakin membeku. Bahkan saat dia menghembuskan nafas, hawa dinginnya membekukan turut menyertai hembusan nafasnya, hingga terbentuk jejak es di udara. Suara tua Raja Naga Emas kembali terdengar. "Inilah yang pernah kukatakan padamu, cairan darah es. Kau juga pasti merasakan betapa mengerikannya suhu dalam air itu, bukan?" Xiaoyan mengangguk perlahan sambil membalas dengan nada serius. "Ya." Dia menatap cairan merah darah itu dengan senyuman tipis, seolah satu keping teka-teki besar mulai terjawab. Berdasarkan pengetahuan mendalam milik Raja Naga Emas, untuk menelan api suci, ada 3 benda yang sangat penting. 3 bunga api, pil cahaya fajar, dan tentu saja cairan darah es. Api suci bukanlah sesuatu yang bisa diperlakukan sembarangan. Satu kesalahan kecil dapat berakibat fatal. Karena itulah semua persiapan harus benar-benar sempurna. Bahkan jika api suci telah ditemukan, jika tidak dipersiapkan dengan matang, Raja Naga Emas pasti tidak akan mengizinkan Xiaoyan menyerapnya dan hanya bisa merelakannya. Xiaoyan sangat memahami resiko itu. Dahulu, saat di benua Doqi, dia pernah menelan api surgawi dan telah mencicipi langsung betapa mengerikannya kekuatan yang tersembunyi dalam nyala api itu. Kini, yang dihadapinya jauh lebih berbahaya. Api suci, yang tingkatannya lebih tinggi dan jauh lebih liar. Teknik yang dia latih, mantra pembakaran, adalah metode peningkatan kekuatan yang hanya bisa ditempuh dengan menelan nyala api. Namun teknik ini terlalu unik, sehingga satu-satunya jalan untuk berkembang pesat hanyalah dengan bantuan harta langit dan bumi. Meski terdengar seperti lelucon, menelan api suci adalah cara tercepat untuk menjadi lebih kuat. Namun kecepatan itu dibayar mahal dengan nyawa. Satu kesalahan, maka tubuh dan jiwanya akan musnah dalam sekejap. Tapi jika berhasil, maka dia akan memperoleh kekuatan yang tak tertandingi. Xiaoyan memahami semua ini lebih dari siapapun. Dia tahu jalan yang ditempuhnya sangatlah sempit. Di satu sisi surga, di sisi lain jurang neraka. Kini dia telah memperoleh 3 bunga api. Sedangkan pil cahaya fajar bisa ia racik sendiri saat kekuatannya telah mencukupi. Hanya satu yang masih kurang, cairan darah es. Xiaoyan menatap cairan darah di hadapannya sambil tersenyum samar. Akhirnya kutemukan juga cairan darah es.
Suaranya mengandung nada penuh semangat. Dia tahu beban yang ia pikul tidak ringan. Dia harus mencari kembali kedua istrinya, Sun Er dan Cai Lin. Dia juga harus mengungkap misteri keluarga Xiao yang hingga kini masih tersembunyi di balik tabir sejarah benua Dodi. Selain itu, dia pun memikul tanggung jawab besar membantu leluhur dan gurunya menciptakan kembali tubuh mereka. Semua beban ini menggerakkan dirinya menuju kekuatan yang lebih tinggi. Di dunia ini, tanpa kekuatan, setiap langkah adalah perjuangan berdarah. Raja Naga Emas tertawa ringan, seolah menghibur. Siapa sangka kau akan menemukan cairan darah es di tempat seperti ini. Sepertinya kau memang berjodoh dengannya. Konon, cairan ini hanya akan terbentuk di tempat yang sangat dingin dan dibutuhkan darah dari ribuan manusia yang kemudian dipadukan dengan metode khusus agar dapat membentuk setetes saja. Jika kulihat dari jumlah dan kekentalan cairan ini, kemungkinan besar terbentuk dari darah puluhan ribu manusia. Penjelasan itu membuat Xiaoyan terdiam. Dia bisa menangkap maksud gurunya. Cairan ini tercipta dari pengorbanan yang tidak sedikit, sangat langka dan sangat berharga. Pantas saja aroma amisnya begitu menyengat. Gumamnya sambil kembali menatap dalam ke arah cairan. Peringatan Raja Naga Emas kembali terdengar di dalam benaknya. Di kedalaman tempat ini masih tersegel kaisar hantu kembar. Berhati-hatilah. Xiaoyan mengangguk kecil. Kini setelah mengetahui apa yang ia hadapi, dia kembali berlutut di pinggiran cairan dan mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pengalaman panjangnya mengajarkannya bahwa setiap harta tingkat tinggi seperti ini pasti dijaga oleh makhluk kuat. Dia segera melepaskan kekuatan jiwa yang luar biasa, menyebarkannya ke seluruh dasar sumur dalam radius 10 meter. Dia menelusuri setiap sudut dengan seksama. Namun hasilnya sungguh di luar dugaan, yaitu tidak ada apapun. Menurut pengamatan kekuatan jiwanya, tidak ada satupun makhluk hidup di sekitar sini. Tidak ada penjaga, tidak ada pergerakan mencurigakan. Di tengah kebingungannya, suara Raja Naga Emas kembali menjawab, "Tidak usah mencarinya, sepertinya memang tidak dijaga. Tapi, cairan darah es ini sepertinya ada yang tidak beres. Lihat baik-baik cairan itu. Kau lihat, ada yang berbeda." Xiaoyan segera memusatkan pandangannya. Dia baru menyadari bahwa volume cairan telah menyusut drastis. Dari semula 5 meter, kini hanya tersisa sekitar 3 meter. Di tengah cairan itu, tampak satu titik cahaya putih yang berputar-putar samar. Di sekelilingnya, darah merah terus bergulat. Namun hawa yang terpancar bukanlah panas, melainkan dingin yang menusuk sampai tulang sumsum. Tatapan Xiaoyan kemudian bergerak ke sisi kanan bawah cairan. Di sana, dia menemukan bagian kecil yang masih berwarna bening dan belum berubah menjadi merah. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumamnya penuh kebingungan. Jawaban pun datang dari Raja Naga Emas. Cairan darah es ini sepertinya baru setengah jadi. Xiaoyan terbelalak kaget. Dia kembali menatap cairan itu dalam-dalam. Ekspresinya berubah menjadi serius. Setengah jadi? Xiaoyan tampak sedikit kecewa ketika menyadari bahwa cairan tersebut hanyalah setengah jadi. Tatapannya terpaku pada sudut kecil dari cairan itu yang masih tampak bening. Sebuah indikasi jelas bahwa proses penyempurnaan belum tuntas. Raja Naga Emas berkata, "Jika cairan ini sepenuhnya berubah menjadi merah darah, maka titik cahaya putih di tengahnya akan menetas. Saat itulah dia akan menjadi cairan darah es yang sesungguhnya." Xiaoyan mengangguk, tatapannya masih terpaku. Dia sedikit menggigil karena suhu yang begitu menusuk tulang dari cairan itu. Namun, saat kekuatan jiwanya menyelusup lebih dalam, dia merasakan gelombang kebencian yang menakutkan dari dalam cairan tersebut. "Guru, apakah titik cahaya putih di tengah cairan ini terbentuk dari dendam jiwa orang-orang yang telah mati?" Raja Naga Emas pun mengangguk, membenarkan spekulasi tersebut. Benar, karena cairan ini masih setengah jadi, maka darah belum sepenuhnya menyelimuti, dan wujud dendam jiwa belum terbentuk. Tunggu hingga seluruh cairan berubah merah darah, maka titik putih itu akan menjelma menjadi roh dendam. Saat itulah cairan ini benar-benar layak disebut cairan darah es. Nada bicaranya ringan, seolah memuji ketajaman Xiaoyan yang tidak larut dalam kekecewaan, melainkan segera menemukan akar permasalahan. Sifat semacam ini sungguh membuat Raja Naga Emas merasa puas. Xiaoyan menatap cairan itu dalam-dalam. "Dingin ekstrim ya? Entah apakah panas ekstrimku bisa." Ucapannya menggantung, namun Raja Naga Emas hanya tersenyum dan memberi dorongan lembut. "Jika ingin mencoba, lakukanlah." Melihat dukungan dari gurunya, semangat Xiaoyan kembali menyala. Meski dia tahu air dan api secara alami bertentangan, tetapi api di dalam tubuhnya seolah tidak tahan lagi ingin melompat ke dalam cairan itu.
Tertarik layaknya gaya magnet, Xiaoyan mengaktifkan mantra api dan seketika itu juga sumber kekuatan api surgawi yang mengerikan muncul di telapak tangannya. Terlihat kecil namun di dalamnya terpancar kekuatan 23 warna api surgawi, menjadikan udara di sekitarnya terasa kering seketika. Pergilah. Xiaoyan menatap tajam ke arah bagian cairan yang masih transparan. Ia mengarahkan nyala api di tangannya menuju titik tersebut. Begitu perintah itu dilontarkan, nyala api mungil itu melesat lincah seperti peri api dan langsung meluncur ke titik sasaran. Saat nyala api menyentuh cairan transparan, bagian cairan merah di sekitarnya langsung meledakkan hawa dingin yang luar biasa, mencoba menahan panas ekstrim dari api tersebut. Menyerang dengan kekerasan melawan kekerasannya. Raja Naga Emas hanya tersenyum. Meski dia memiliki metode yang lebih mudah untuk memperbaiki cairan ini, namun ia memilih membiarkan Xiaoyan mencoba sendiri. Bantuan yang berlebihan justru akan menghambat pertumbuhannya, dan dari kelihatannya, Xiaoyan memang mampu mencari solusinya sendiri. Pertemuan antara suhu tinggi dari api dan suhu beku dari cairan memicu ledakan kekuatan yang besar. Asap putih mengepul dari dasar sumur, memenuhi ruang sempit itu. Melihat hasil pertamanya mulai terlihat, Xiaoyan bergumam. Ada harapan, metode ini efektif. Cairan yang tadinya bening perlahan mulai berubah warna. Semakin melihat hasilnya, semakin besar kekuatan api yang ia lepaskan. Namun, meskipun suhu apinya amat mengerikan, cairan itu tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, apalagi menguap. Benar-benar layak disebut cairan darah es. Tapi aku ingin melihat sampai sejauh mana engkau bisa bertahan. Tatapannya mengeras. Dia telah memutuskan untuk bertarung secara langsung melawan cairan ini sampai tuntas. Setelah ini, kita hanya perlu menunggu. Saat itulah proses penyatuan energi akan dimulai. Suara Raja Naga Emas kembali terdengar, memberikan arahan dengan senyuman tenang. Baik, mari kita lihat seberapa kuat daya tahan dari cairan setengah jadi ini. Xiaoyan menutup matanya, memusatkan perhatian untuk mengendalikan apinya dengan presisi mutlak. Dia tahu sedikit saja kesalahan akan mengganggu keseimbangan cairan ini. Di permukaan, kepulan asap putih yang berasal dari dasar sumur membuat Mu Feng batuk hebat. Ketika dia melihat asap aneh itu naik dari dalam, rasa cemas pun muncul dalam hatinya. Apa sebenarnya kabut ini? Begitu menyentuh kabut, rasa dingin yang menggigit tulang menjalar ke seluruh tubuhnya. Mu Feng pun menggerakkan pedang kayunya. Ruang dalam sumur yang sempit tidak memberinya banyak ruang. Tetapi dia tetap melancarkan jurusnya. Segera, gelombang kekuatan menyembur dari pedang kayu itu, memaksa kabut putih menjauh ke pinggiran sumur. Percepat langkah kita. Mu Feng turun lebih dulu, disusul oleh Yuru di belakangnya. Keduanya mengatur kecepatan agar tidak berjauhan. Di kedalaman sumur penjinak roh, sosok harimau suci api langit berwujud manusia tiba-tiba membuka mulut. Tampaknya selain kita, ada orang lain juga yang masuk ke tempat ini. Gadis muda bernama Mu Yingying menyipitkan matanya. Dia bergumam, aku merasakan aura yang mirip denganmu. Energi apinya sangat pekat. Harimau suci itu memandangi kejauhan dengan ekspresi serius. Oh, menarik sekali. Mata indah Mu Yingying pun sedikit bergerak. Di hadapannya, sebuah gerbang hitam raksasa berdiri kokoh. Kenapa tempat ini tidak bisa dibuka? Wajah harimau suci api langit berubah serius. Lalu berkata, leluhur kecil, di balik gerbang itu tersegel kaisar hantu kembar. Kita tidak boleh membuka tempat itu. Nada suara harimau suci terdengar memohon. Tapi aku merasa di balik pintu ini ada sesuatu yang sangat berharga. Mu Yingying membalas dengan suara keras kepala, menolak menyerah begitu saja. Leluhur kecil, tempat itu sangat berbahaya. Bahkan kekuatan kita berdua tidak cukup untuk melawan mereka. Lebih baik kita tidak membuang tenaga. Mu Yingying langsung menyela. Aku tidak peduli. Aku harus masuk. Segera, api biru yang menakutkan menyelimuti tubuhnya. Tinju mungilnya terkepal, lalu menghantam pintu hitam itu dengan kekuatan besar. Tinju yang tampak halus itu membawa daya hancur luar biasa. Namun, begitu menyentuh pintu, riak spasial muncul dan menelan seluruh energi, membuat semuanya kembali tenang. Apa sebenarnya pintu ini? Gadis itu menggertakkan gigi, tampak sangat tidak puas. Harimau suci api hanya bisa menghela nafas. Sudahlah, leluhur kecil, mari kita pergi ke tempat lain. Di sana juga ada banyak harta bagus. Dengan dengusan dingin, Mu Yingying mengancam. Baiklah, tapi jika tidak ada yang menarik, bersiaplah menerima pukulanku. Dengan gerakan ringan, dia pun mengikuti harimau suci api meninggalkan tempat tersebut.
Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.